Tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Pada hari ini memang sengaja kita doorstop, tidak mengundang rekan-rekan media, tapi media yang mengundang kita. Tapi menggunakan medianya sesuai. Ya, ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemeriksaan hari ini, terkait dengan perkembangan dalam perkara timah 2015-2022. Dan sampai saat ini untuk media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Tundadi menyampaikan hal-hal yang penting, mungkin nanti ada sini saya jawab ya. Silakan Pak Tundadi, Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian kegiatan pendidikan, diantaranya melakukan kegiatan penggeledahan di rumah saudara HLN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara HLN dan diikuti dengan penahanan saudara HM. Nah, tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk kepentingan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk dimintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara LBS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara AM dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa-apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan selanjutnya terkait dengan saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedik. Ini pertanyaan dari media yang sudah ditujukan kepada saya, Pak Dedik. Satu pertanyaan, apakah saudara HM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, kapan mulai bisa dijenguk oleh keluarga atau masalahnya? Ini Pak Dedik jawabannya. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan, kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses, ya, itu hak yang bersangkutan. Demikian. Singgung ketakutan terbesar, Sandra Dewi sampai minta ampun, kesehatannya drop. Bagi Sandra Dewi,
ketakutan terbesar di hidupnya adalah mendapat teguran dari Tuhan. Dan ia paling takut kalau Tuhan menyampaikan teguran tersebut melalui suami atau anak-anaknya. Kita kan hidupnya sama suami, sama anak. Kalau Tuhan tegur melalui orang ini, gua minta ampun, gua nggak berani sama sekali. Karena hati kita kan di keluarga, ucap Sandra Dewi kepada Melanie Ricardo dalam video podcast Melanie Ricardo 4 tahun silam. Itulah kenapa Sandra Dewi tak mau banyak tingkah. Bahkan bisa dikatakan ia nyaris tak pernah pamer kekayaan seperti sebagian selebritas tanah air. Misalnya foto di dalam pesawat jet pribadi. Dia akui postingannya di media sosial lebih banyak memamerkan produk endorse. Makanya, ibu dua anak tersebut memutuskan untuk menjalani hidup hemat. Meski Harvey Moeis, sang suami kaya raya, Sandra Dewi tetap perhitungan dalam urusan belanja. Membeli make up seharga Rp600.000 pun harus dipikir dua kali. Kita minta rezeki sama Tuhan, dikasih, terus bertingkah, sebentar Tuhan bisa ambil. Gua paling takut ditegur sama Tuhan. Gua takut Tuhan ambil itu semua, sambung Sandra Dewi. Ia meyakini kalau dalam hidup banyak tingkah atau menjadi orang yang tidak baik, Tuhan akan mengambil rezeki dan berkat yang telah diberikan. Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa handle apa yang Dia kasih. Kalau Tuhan kasih sebanyak ini, terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, Tuhan bisa ambil, kan semua dikasih Tuhan, terangnya menyampaikan pendapat. Kini ketakutan Sandra Dewi seperti jadi kenyataan. Harvey Moeis ditetapkan sebagai salah satu dari 16 tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai 2022. Kasus korupsi tersebut merugikan negara dengan angka fantastis, yakni Rp270 triliun. Tak menutup kemungkinan Kejaksaan Agung akan menyita harta para tersangka. Tak terkecuali Harvey Moeis yang saat ini dalam masa penahanan. Sudah dipastikan bagaimana hancurnya perasaan Sandra Dewi mengetahui suaminya jadi tersangka dan ditahan. Konon, ia sampai jatuh sakit. Kesehatannya drop. Dugaan itu muncul setelah Sandra dalam unggahannya di Instastory menampilkan kiriman buah dan bunga, yang disertai ucapan doa untuk kesembuhannya. Caca Carolyn, seorang wanita indigo, menerawang bahwa Sandra Dewi sedang depresi berat. Suaminya ditangkap, seorang istri pastilah ada stres, depresi. Kondisinya menurun, dia akan lagi recovery, sudah sakit, terus dengar berita seperti itu tentang suaminya, makin stres, dia makin drop, ucap Caca dikutip dari video Cumi-Cumi. Harvey Moeis tak sendiri, ada 15 tersangka lain dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai 2022. Berikut 15 orang lainnya yang sejauh ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah oleh Kejagung.